Matahari baru saja tergelincir ke ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang memantul indah di permukaan Laut Jawa. Di serambi Masjid Demak yang masih tercium aroma kayu jati segar, seorang lelaki sepuh dengan jubah putih bersih duduk bersila. Ia adalah Sunan Ampel, sosok yang tutur katanya sejuk seperti embun pagi, namun tatapannya tajam menembus relung jiwa. Di hadapannya, beberapa tokoh besar berkumpul dalam lingkaran yang hikmat. Ada Sunan Giri yang cerdas, Sunan Bonang yang ahli dalam harmoni nada, hingga Sunan Kalijaga yang selalu tampak bersahaja dengan pakaian rakyat jelatanya. Atmosfer sore itu begitu tenang, hanya terdengar suara deburan ombak di kejauhan dan kicau burung yang kembali ke sarang. "Lihatlah negeri ini," ucap Sunan Ampel dengan suara lembut namun berwibawa. Tangannya menunjuk ke arah pasar yang mulai sepi, di mana para pedagang Muslim, Hindu, dan Buddha saling melempar senyum saat berkemas. Tuhan telah menitipkan tanah yang begitu indah. Di sini, kalimat tauhid tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena cinta yang kita tanam dalam-dalam di hati masyarakat. Semua tampak baik-baik saja. Dakwah menyebar seperti aroma bunga yang terbawa angin halus dan menenangkan. Sunan Bonang baru saja menyelesaikan gubahan tembang yang membuat penduduk desa berhenti sejenak dari keluh kesah mereka untuk bersyukur. Sunan Kudus pun berhasil meyakinkan para peternak untuk hidup berdampingan dalam harmoni tanpa ada rasa ketersinggungan keyakinan. Nusantara saat itu adalah sebuah lukisan kedamaian. Tidak ada jeritan ketakutan, yang ada hanyalah diskusi-diskusi hangat di bawah pohon beringin atau di selasar pesantren. Para wali songo merasa tugas mereka hampir mencapai puncaknya, membangun sebuah peradaban yang berlandaskan kemanusiaan dan ketuhanan. "Kita telah membangun fondasi yang kokoh, Guru," sahut Sunan Giri dengan senyum tipis. Rakyat mulai mengerti bahwa memuliakan Tuhan berarti juga memuliakan sesama manusia. Tak ada lagi kasta yang memisahkan kasih sayang. Namun, di tengah ketenangan itu, Sunan Kalijaga tiba-tiba terdiam. Ia menatap ke arah laut lepas dengan kening berkerut. Angin yang berhembus sore itu terasa berbeda, bagi kulitnya ada hawa dingin yang asing. Sebuah firasat yang melintas secepat kilat. "Ada apa, Kalijaga?" tanya Sunan Bonang menyadari kegelisahan sahabatnya. Kalijaga menghela napas panjang, matanya masih terpaku pada garis cakrawala yang kini mulai menggelap. "Langit tampak sangat tenang, Kakang." "Terlalu tenang." Namun di balik riak gelombang itu, saya merasakan ada sesuatu yang sedang bergerak menuju kemari. Sesuatu yang akan menguji apakah akar yang kita tanam ini cukup kuat untuk menahan badai yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sunan Ampel terdiam, ia pun memejamkan mata, seolah mencoba mendengarkan bisikan alam. Di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, suasana di serambi itu berubah menjadi sunyi yang mencekam. Cahaya lentera di sudut masjid tiba-tiba meredup tertiup angin kencang, menandakan bahwa masa-masa indah ini mungkin akan segera berakhir. Seorang utusan berlari terengah-engah menuju serambi masjid, wajahnya pucat pasi tertutup keringat dingin. Ia membawa sebuah gulungan surat dengan segel asing yang terasa dingin di tangan. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkannya kepada Sunan Ampel di hadapan para wali lainnya. "Ampun, para guru." Suara utusan itu parau karena ketakutan. Di pelabuhan, mereka telah berlabuh. Ribuan orang dengan pakaian besi, membawa mandat dari seberang lautan. Mereka tidak datang untuk berdagang, tapi untuk menuntut kepatuhan seluruh tanah Jawa pada otoritas mereka. Sunan Ampel membuka gulungan itu. Isinya bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah ultimatum. Sebuah kekuatan besar dari utara, sebuah kekaisaran yang haus akan ekspansi menuntut agar para wali menghentikan seluruh syiar mereka dan menyerahkan kendali spiritual serta ekonomi Nusantara kepada mereka. Jika tidak, kedamaian yang selama ini dibina akan dihapus dalam semalam. Ketegangan seketika meledak di serambi tersebut. Sunan Giri berdiri, matanya memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. "Mereka ingin memadamkan cahaya yang baru saja kita nyalakan. Ini bukan sekadar ancaman bagi kita, tapi bagi setiap jiwa yang baru saja menemukan ketenangan dalam iman." Namun, masalah sesungguhnya bukan hanya pada kapal-kapal di pelabuhan. Bersamaan dengan pesan itu, tersiar kabar bahwa beberapa penguasa lokal di pedalaman mulai goyah. Mereka tergiur oleh janji-janji emas dan kekuasaan yang ditawarkan pihak asing tersebut. Harmoni yang tadinya begitu indah kini retak. Fitnah mulai tersebar di pasar-pasar,
mengatakan bahwa dakwah para wali adalah penyebab kemarahan kekuatan asing tersebut. Mereka menyerang kita dari dua sisi, Sunan Bonang berbisik. Jemarinya memetik tasbih dengan ritme yang cepat. Mereka membawa armada di depan mata, dan menyebarkan keraguan di belakang punggung kita. Persaudaraan rakyat yang kita bangun dengan air mata kini berada di ujung tanduk. Sunan Kalijaga melangkah ke pinggir serambi, menatap tajam ke arah kegelapan. Ia melihat rakyatnya, orang-orang kecil yang ia cintai mulai keluar dari rumah dengan wajah bingung dan cemas. Mereka mencari perlindungan, namun kepada siapa mereka harus bersandar jika para pemimpin spiritualnya sendiri sedang terdesak? Kondisi yang tadinya aman terkendali, kini berubah menjadi situasi darurat yang membahayakan nyawa dan masa depan syiar Islam di Nusantara. Sebuah kejadian yang tidak hanya mengancam fisik para wali, tapi juga mengancam eksistensi nilai-nilai luhur yang telah mereka perjuangkan selama puluhan tahun. Jika kita salah melangkah malam ini, ucap Sunan Ampel dengan suara yang sangat berat, hampir seperti bisikan doa yang pedih, maka esok hari, anak cucu kita mungkin tidak akan pernah lagi mendengar suara azan berkumandang di tanah ini. Kita tidak akan menjemput mereka dengan kemarahan, karena api takkan bisa memadamkan api, tegas Sunan Ampel sembari menatap satu persatu wajah murid-muridnya. Tujuan kita satu, menyelamatkan jiwa-jiwa di tanah ini tanpa harus mengotori kesucian dakwah kita. Kita akan menghadapi mereka dengan kewibawaan yang membuat hati mereka bergetar, bukan dengan kekuatan yang membuat mereka dendam. Sunan Kalijaga ditetapkan sebagai utusan utama untuk merangkul kembali para penguasa lokal yang mulai goyah. Namun, rintangan yang ia hadapi sungguh di luar nalar. Di setiap gerbang kadipaten yang ia kunjungi, ia disambut dengan pintu yang tertutup rapat dan tatapan penuh kecurigaan. Fitnah telah bekerja lebih cepat dari langkah kakinya. Ia dituduh sebagai pembawa sial yang mengundang murka armada utara. Di sisi lain, Sunan Giri harus berhadapan dengan perdebatan sengit di dalam pesantren. Beberapa pengikut muda yang terbakar semangatnya menuntut untuk segera melakukan perlawanan terbuka. Bagaimana kita bisa terus bicara tentang kedamaian saat kapal-kapal itu mulai mengarahkan moncong meriamnya ke arah kita? Teriak salah satu santri dengan mata berkaca-kaca. Sunan Giri harus menahan gejolak internal ini dengan kesabaran luar biasa, meyakinkan mereka bahwa kemenangan sejati bukan tentang siapa yang jatuh, melainkan siapa yang mampu menjaga martabat kemanusiaan. Rintangan semakin memuncak saat jalur logistik menuju pesantren-pesantren besar diputus oleh mata-mata asing. Rakyat mulai ketakutan untuk menyetorkan hasil bumi, membuat ribuan santri terancam kelaparan. Di tengah tekanan fisik dan mental itu, para wali harus tetap tampil tenang di hadapan rakyat. Meski di dalam sujud malam mereka, sajadah mereka basah oleh air mata permohonan. Sunan Bonang mencoba menembus kabut kecemasan rakyat melalui nada-nada gamelan yang ia mainkan di alun-alun. Namun kali ini, musiknya seolah tenggelam oleh suara trompet kapal asing yang kian mendekat. Setiap langkah diplomasi yang mereka ambil seolah menemui jalan buntu. Penguasa lokal yang tadinya kawan, kini terang-terangan memakai atribut pemberian asing dan memalingkan muka saat berpapasan dengan para wali. Kita sedang berjalan di atas sehelai rambut yang dibelah 7, bisik Sunan Kudus saat mereka kembali berkumpul di tengah malam yang kedinginan. Dunia luar menekan kita dengan baja, sementara dari dalam, saudara-saudara kita sendiri mulai melepaskan pegangan tangannya. Jika tujuan kita adalah menyelamatkan Nusantara tanpa noda, maka rintangan ini terasa seperti gunung yang hendak runtuh menimpa pundak kita. Strategi demi strategi disusun, surat demi surat dikirimkan ke berbagai penjuru mata angin, namun jawaban yang kembali hanyalah keheningan yang mencekam atau penolakan yang dingin. Seolah-olah seluruh alam sedang menguji seberapa besar keyakinan mereka terhadap janji Tuhan di tengah kepungan kegelapan yang kian pekat. Segala ikhtiar manusiawi seolah menemui tembok raksasa yang tak tertembus. Di pelabuhan, armada asing itu mulai menurunkan sekoci-sekoci besar. Sementara di daratan, rakyat yang terhasut fitnah mulai menjauh dari masjid dan pesantren. Untuk pertama kalinya, Serambi Demak terasa begitu hampa. Tidak ada lagi kerumunan santri, hanya deru angin dingin yang membawa kabar kekalahan. Semua pintu telah tertutup. Guru, lapor Sunan Kalijaga dengan suara yang bergetar hebat. Pria yang biasanya tegar itu kini tertunduk lesu. Mereka tidak ingin bicara. Mereka hanya ingin kita lenyap atau menjadi budak di tanah sendiri. Rakyat kita ketakutan,
dan para pemimpin kita telah buta oleh emas. Sunan Ampel, yang kini tubuhnya kian ringkih akibat beban batin yang teramat sangat, memandang ke arah langit yang tertutup awan hitam pekat tanpa satupun bintang. Inilah titik nadir perjuangan mereka. Usaha mereka membangun peradaban selama puluhan tahun terancam sirna dalam hitungan jam. Kegagalan terasa begitu nyata, menyesakkan dada hingga sulit untuk sekadar bernapas. Dalam keheningan yang menyayat itu, Sunan Ampel memanggil ke-8 wali lainnya untuk masuk ke dalam ruang rahasia di bawah menara. Di sana, hanya ada sebatang lilin yang cahayanya menari-nari di tiup keputusasaan. Hanya tersisa satu pilihan terakhir, ucap Sunan Ampel, suaranya parau namun dalam. Pilihan yang menuntut kita untuk melepaskan segala atribut keduniawian kita, nama besar kita, pengaruh kita, bahkan keberadaan fisik kita di mata manusia. Pilihan itu adalah sumpah langit kelam. Sebuah keputusan berat di mana para wali harus meninggalkan panggung kekuasaan dan kemasyhuran secara total, lalu mengasingkan diri ke titik-titik sunyi di penjuru Nusantara untuk menjadi penjaga batin rakyat tanpa pernah lagi muncul sebagai pemimpin yang diagungkan. Mereka harus memilih untuk mati sebelum ajal tiba, membiarkan nama mereka hilang ditelan sejarah demi menyelamatkan nilai nama Tuhan agar tetap hidup di hati rakyat kecil. Jika kita tetap bertahan di sini sebagai pemimpin, musuh akan menghancurkan kita dan rakyat akan ikut binasa, lanjut Sunan Ampel dengan air mata yang mulai menitik. Tapi jika kita memilih untuk menjadi debu, untuk lenyap ke dalam kesunyian dan hanya berjuang lewat jalur langit, musuh takkan punya sasaran untuk dihancurkan. Namun harganya, kita akan kehilangan segalanya. Tak ada lagi hormat, tak ada lagi tahta, hanya kesepian dan pengabdian tanpa nama. Ketegangan mencapai puncaknya. Mengambil pilihan ini berarti menyerahkan seluruh kerja keras mereka selama ini kepada ketidakpastian. Di luar, suara trompet kapal asing mulai menggema, menandakan pendaratan pasukan besar-besaran akan dimulai saat fajar menyingsing. Di dalam menara, 9 jiwa besar itu berdiri di persimpangan jalan paling sulit, mempertahankan harga diri lalu hancur, atau membuang ego mereka ke liang lahat demi keselamatan jiwa bangsa ini. Malam kian merambat menuju titik paling pekat. Di bawah langit yang hitam tanpa cahaya rembulan, para wali Songo melangkah keluar dari masjid tanpa pengawalan, tanpa obor, dan tanpa suara. Mereka menyebar ke 9 penjuru mata angin, menuju bukit-bukit sunyi dan pesisir tersembunyi. Di sana, mereka bersujud dalam diam yang paling dalam, memanjatkan doa yang bukan lagi meminta kemenangan untuk diri mereka, melainkan memohon agar cahaya Tuhan tidak dicabut dari hati rakyatnya. Di saat yang sama, keajaiban spiritual mulai terjadi. Saat pasukan asing mulai menapakkan kaki di pantai dengan angkuh, sebuah fenomena alam yang luar biasa menyelimuti bumi. Kabut tebal yang aneh putih, hangat, dan sangat pekat turun menyelimuti seluruh daratan dan pelabuhan. Kabut itu bukan sekadar uap air, melainkan sebuah selimut kedamaian yang membuat siapapun yang menghirupnya kehilangan niat untuk bertindak kasar. Para prajurit asing yang tadinya beringas tiba-tiba merasa rindu akan rumah mereka di seberang samudera. Rasa haus akan kekuasaan di hati mereka mendadak luntur, digantikan oleh kegelisahan batin yang tak terbendung. Mereka merasa seolah-olah tanah yang mereka injak memiliki nyawa yang menolak kehadiran kemarahan. Sementara itu, para penguasa lokal yang tadinya berkhianat, terbangun dari tidur mereka dengan rasa penyesalan yang membakar dada. Bayangan wajah teduh para wali menghantui mimpi mereka, mengingatkan pada janji setia dan kebaikan yang pernah mereka terima. Tanpa dipaksa, satu persatu dari mereka melepaskan atribut pemberian asing dan kembali bersimpuh di gerbang-gerbang pesantren yang kini kosong, menangis memohon ampunan. Sunan Kalijaga, yang bersujud di atas sebuah batu di pinggir sungai, merasakan getaran batin bahwa perjuangan mereka telah didengar. Ia melihat dari kejauhan, kapal-kapal asing itu mulai mengangkat sauh secara perlahan. Bukan karena mereka kalah dalam pertempuran fisik, tetapi karena pemimpin mereka merasa kecil dan kosong di hadapan kewibawaan spiritual yang tidak tampak namun sangat mengintimidasi nurani. Fajar akhirnya menyingsing, namun kali ini bukan membawa peperangan. Sinar matahari pagi menembus sisa-sisa kabut, menampakkan pelabuhan yang telah kosong dari armada asing. Nusantara selamat, rakyat keluar dari rumah dengan wajah bingung namun penuh syukur,
mendapati bahwa ancaman besar itu telah hilang seperti mimpi buruk yang tersapu angin pagi. Para wali memang telah hilang dari panggung kemasyhuran, namun nilai-nilai yang mereka tanamkan justru mekar lebih indah di dalam jiwa setiap insan yang kini merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian tersebut secara mandiri. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam di bawah langit kelam itu, di sebuah desa terpencil yang rimbun oleh pohon kelapa. Seorang lelaki tua yang dikenal penduduk hanya sebagai kakek penjaga air duduk di tepi telaga. Tidak ada yang tahu bahwa ia pernah mengenakan jubah kebesaran di istana Demak, atau bahwa suaranya pernah menggetarkan nyali para penguasa. Ia hidup dalam kesederhanaan yang paripurna, mengajarkan anak-anak kecil cara membaca tanda-tanda alam dan memuliakan Sang Pencipta melalui kasih sayang kepada sesama makhluk. Kejadian besar di masa lalu itu kini telah menjadi legenda yang dituturkan dari mulut ke mulut. Rakyat belajar satu pelajaran paling berharga, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tajamnya bilah keris atau megahnya benteng pertahanan, melainkan pada persatuan hati dan kemampuan untuk menundukkan ego pribadi demi kepentingan orang banyak. Nusantara tumbuh menjadi tanah yang unik, di mana perbedaan keyakinan tidak lagi menjadi sumbu ledak, melainkan menjadi hamparan warna-warni yang memperkaya jati diri bangsa. Sumpah para wali telah tergenapi. Dengan memilih untuk tiada, mereka justru menjadi ada di mana-mana. Dakwah mereka tidak lagi bergantung pada satu sosok, melainkan telah menjadi milik kolektif rakyat. Setiap kali ada tetangga yang membantu tetangganya, setiap kali ada kedamaian dalam perbedaan, dan setiap kali suara azan menyatu harmonis dengan suara alam, disitulah perjuangan para wali Songo terus berdenyut. Pesan dari kisah ini begitu dalam bagi generasi yang hidup berabad-abad kemudian, bahwa untuk mengubah dunia, seseorang seringkali harus berani melepaskan keinginan untuk dikenal. Bahwa kehancuran sebuah peradaban hanya bisa dicegah jika para pemimpinnya lebih mencintai rakyatnya daripada mencintai kekuasaannya sendiri. Di bawah langit yang kini selalu tampak cerah, warisan cahaya itu tetap berpijar, mengingatkan siapapun yang menginjakan kaki di tanah ini bahwa kedamaian adalah buah dari kesabaran, doa, dan pengorbanan yang sunyi. Lelaki tua di tepi telaga itu tersenyum kecil melihat anak-anak bermain dengan riang. Ia tahu, tugasnya telah usai dengan baik. Ia telah memberikan segalanya, dan dalam kekosongan namanya, ia menemukan kebahagiaan yang paling hakiki. Cahaya itu tidak akan pernah padam, selama masih ada satu hati yang bergetar karena cinta kepada Tuhannya dan kasih kepada sesamanya.